Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie, dimana pada kesempatan kali ini Fast Movie akan melanjutkan episode 11 hingga 12 series Breaking Bad season kedua. Di episode lalu kita bisa melihat jika kesehatan Walter kini mulai membaik. Namun di satu sisi, Walter juga memiliki keinginan untuk mengakhiri bisnis narkotikanya yang ia rintis bersama mantan muridnya itu. Akankah Walter rela meninggalkan semua privilege yang sudah ia bangun? Untuk tahu jawabannya, kita mending langsung aja masuk ke alur filmnya. Say my name, Heisenberg. Di awal film diperlihatkan jika kali ini Combo tengah berada di lapangan untuk menjual meth-nya. Namun saat itu Combo didatangi oleh pengguna mobil yang sepertinya mereka sama sekali tak suka jika Combo menjual meth di daerah sini. Tentu Combo langsung memperlihatkan pistol sebagai langkah untuk mempertahankan dirinya. Namun pengguna mobil tadi sama sekali nggak takut. Mereka masih tetap mengawasi gerak-gerik Combo di persimpangan jalan raya. Memiliki feeling yang kurang baik, Combo lantas meminta bala bantuan dari para rekan-rekannya. Di saat yang sama, bocah laki-laki mulai mendekati Combo. Tentu saja Combo langsung mengusirnya. Bukannya pergi, bocah tadi malah menembak Combo dari arah belakang. Mendapat beberapa kali tembakan, tentu dengan badan sebesar itu tetap saja membuat Combo langsung tumbang. Di saat yang sama, kali ini Walter tengah berdiskusi dengan dokternya. Dengan perkembangan terapi yang sangat bagus, dokter mulai merekomendasikan supaya Walter melakukan operasi pengangkatan tumor di dalam paru-parunya. Meski tergolong beresiko, namun jika tak lekas dioperasi sangat mungkin terjadi adanya penyebaran tumor di sekitar tubuhnya. Seorang dokter ahli operasi pun juga mengatakan hal yang serupa. Terapi yang selama ini Walter lakukan hanyalah untuk mengulur waktu saja. Dan meski dikatakan sukses, terapi itu tak bisa menjamin Walter dikatakan sembuh dari kankernya. Dengan biaya operasi sebesar $200.000, dokter menyarankan supaya sebelum memutuskan, hendaknya Walter mempertimbangkan terlebih dahulu bersama keluarganya. Namun saat itu Walter langsung memutuskan jika ia menerima operasi itu, di mana rencananya operasi itu akan dijadwalkan 4 minggu ke depan. Hal ini karena Walter yakin bisa melunasi semua biaya dari operasi itu dari bisnis narkotikanya. Padahal saat itu Walter belum tahu jika ada sesuatu yang menimpa anak buahnya. Walter baru tahu kabar buruk itu setelah ia membuka telepon, di mana saat itu Jesse mengabarkan kalau Combo telah meninggal karena ditembak oleh seseorang. Pete yang menjadi orang terakhir yang dihubungi Combo sebelum peristiwa penembakan itu menjelaskan kalau Combo sempat meminta bantuan saat ia merasa ada orang yang tak dikenal mencoba menantangnya. Pete di sana mulai mempertanyakan kenapa kita terlalu memaksakan berjualan di wilayah orang lain. Jika saja Jesse tak menyuruhnya untuk melakukan ekspansi, mungkin saja kali ini Combo masih hidup. Jesse tentu akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada anak buahnya. Namun Pete yang melihat bahwa Jesse sudah kehilangan reputasinya, akhirnya memutuskan untuk keluar dari bisnis ini. Dengan masalah yang tak bisa mereka perbaiki, Walter bersama Jesse mulai mendiskusikannya bersama Saul. Walter mulai menjelaskan semua duduk masalah yang kini mereka hadapi. Padahal kini mereka masih menyimpan sekitar 38 pound meth yang siap untuk dijual. Mendengar hal itu, tentu Saul merasa masih ada peluang supaya mereka bisa tetap menjualnya, meski semua anak buah mereka telah bubar. Setelah mendengarkan permasalahan dari Walter, Saul ada pada kesimpulan bahwa mereka memang jago untuk membuat meth. Namun dalam menjual, mereka sangat payah. Berdasarkan hal itu, Saul menyarankan supaya mereka menjual produknya kepada distributor yang siap menampung berapapun jumlah produk yang mereka hasilkan. Walter tentu saja menolak usulan itu, mengingat mereka pernah mempunyai pengalaman yang buruk saat menjual kepada seorang kartel. Namun ternyata Saul kenal dengan kartel yang sangat pintar dan teliti, di mana reputasinya sebagai kartel telah terjamin selama 20 tahun lamanya. Saat itu Saul akan mengatur pertemuan dengannya. Tak lupa Saul juga mewanti-wanti bahwa orang yang akan mereka temui adalah orang yang sangat teliti dan berhati-hati. Menghadapi masalah dalam bisnisnya, Jesse mulai meminta supaya John pergi dari sini, karena saat ini Jesse akan menghisap kristal meth.
Jesse tak ingin membawa pengaruh buruk kepada Jane yang saat ini sedang di tahap masa rehabilitasi. Ternyata Jane ini juga sudah tahu kalau Jesse ini adalah seorang pengedar narkoba. Dengan sering membayar sewa dengan uang cash dan punya nama samaran, hal ini cukup meyakinkan kalau Jesse memang punya bisnis gelap. Di sanalah Jesse akhirnya mulai terus terang kalau masalah yang ia hadapi saat ini adalah perihal anak buahnya yang sekaligus temannya itu kini telah mati karena ditembak oleh kartel saingan mereka. Merasa bersalah karena menjadi tanggung jawab kematian itu, Jesse ingin melupakan itu dengan cara menghisap crystal meth. Jesse akhirnya meminta supaya Jane segera keluar dari rumah, karena itulah yang saat ini Jesse inginkan. Namun sepertinya iman Jane saat itu mulai goyah, di mana Jane terlihat kembali ke kamar Jesse, di mana hal ini cukup menunjukkan kalau Jane memang ingin menikmati crystal meth bersama Jesse. Scene kemudian beralih di mana kali ini Walter bersama Jesse sedang berada di restoran cepat saji untuk bertemu dengan kartel yang dibicarakan oleh Saul. Saat itu Jesse yang memang masih dipengaruhi narkotika mulai tampak gelisah karena orang yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Di sana Jesse mempertanyakan kenapa Walter yang semula ingin pensiun dari bisnis ini kembali memperjuangkan sampai mau menanggung resiko untuk bekerja sama dengan kartel. Walter menjawab karena kita masih punya 38 pound meth yang sangat mubazir jika kita tak menjualnya. Jesse yang mulai geram menunggu orang yang tak kunjung datang akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Walter pun juga ikut pergi karena hari ini ia harus mengantarkan Skylar ke dokter kandungan, di mana si bidan bilang kalau Skylar dijadwalkan akan melakukan proses lahiran di hari Jumat depan. Sementara Jesse yang saat ini berada di rumah merasa bersalah karena berkat dirinya kini Jane kembali menjadi seorang pecandu. Di saat bersamaan Walter mulai menelpon Saul dan meluapkan kekesalannya karena orang yang dijanjikan kemarin tak menemuinya. Saul menjelaskan kalau perjanjian yang ia lakukan dengan kartel telah batal. Walter sama sekali tak terima dengan keputusan itu, mengingat mereka membatalkan perjanjian padahal mereka belum pernah bertemu dengannya. Sehingga Walter meminta agar Saul kembali mengatur pertemuan kembali. Sayangnya Saul tak bisa melakukan itu karena ternyata Saul ini tak kenal secara langsung dengan pihak kartel. Ia butuh perantara dari teman-temannya hanya untuk sekedar berbicara dengan mereka. Merasa muak dengan Saul, Walter kembali mendatangi restoran Los Polos Hermanos, tempat yang sebelumnya Saul janjikan untuk bertemu dengan kartel. Setelah memantau di restoran cukup lama, Walter merasa yakin jika pria berbaju kuning itu pasti adalah orang yang ia cari. Walter mulai memesan minuman dan meminta waktu sebentar dengan pria parubaya itu, di mana pria ini bernama Gustavo. Dari perbincangan mereka, awalnya pria berbaju kuning itu masih memproteksi dirinya bahwa dia bukanlah orang yang Walter kira. Hingga saat itu Walter mengatakan jika memang kau seperti yang aku kira, kau harus memberiku kesempatan lagi. Di saat itu raut mukanya mulai berubah menjadi lebih serius. Ia mengatakan kenapa kemarin membatalkan pertemuan dengannya karena salah satu rekannya terlambat dan sedang dipengaruhi narkotika. Ia tak ingin bekerja sama dengan seorang pecandu karena menurutnya seorang pecandu tak bisa dipercaya. Tentu saja Walter mulai mengunggulkan produk meth-nya yang sangat terkenal dengan tingkat kemurniannya. Hal ini adalah salah satu cara untuk melancarkan proses negosiasi. Ia juga menjamin jika saat melakukan bisnis, ia hanya akan berbincang dengannya, bukan dengan rekannya. Pria itu kemudian pergi dan akan segera mengabari jika memang kita jadi untuk bekerja sama. Sementara kali ini Jesse dan Jane sedang melakukan pesta narkotika jenis heroin, di mana saat itu Jane lah yang mengajarkan proses penyuntikan ke tangan Jesse. Jesse yang baru pertama kali menikmati narkotika jenis ini tentu mendapatkan sensasi yang sangat luar biasa. Selang beberapa jam kemudian, Walter mendapatkan pesan dari Gustavo agar ia segera ke restoran Los Polos Hermanos. Saat di sana ternyata bukan Gustavo yang menemui Walter, melainkan tangan kanannya, di mana ia menunjukkan alamat transaksi dan Walter memiliki waktu selama 1 jam saja. Jika ia tak tepat waktu, maka transaksi akan batal. Walter tentu menghubungi Jesse karena semua barangnya disimpan olehnya. Karena dikejar oleh waktu sementara Jesse juga nggak bisa dihubungi, Walter terpaksa mendobrak masuk ke dalam rumahnya. Ternyata saat itu Jesse dan Jane sedang dalam kondisi high, di mana Walter memaksa supaya Jesse mengatakan di manakah ia menyimpan barangnya. Setelah mendapatkan jawaban, Walter segera mengambil semua meth yang totalnya sekitar 38 pound meth. Dengan waktu yang terus bergerak, saat itu Walter mendapatkan pesan kalau saat ini Skylar tengah melahirkan. Di momen inilah Walter merasa sangat dilema antara memilih menemani persalinan Skylar atau melakukan transaksi besar ini.
Walter ternyata mendahulukan transaksi besar ini. Sebelum akhirnya ia menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan istrinya. Di sana Skylar sudah selesai melakukan proses lahiran secara sesar, di mana anak kedua Walter berjenis kelamin perempuan. Meski mereka berdua tampak bahagia, namun di hati Skylar yang paling dalam, ia sangat menyayangkan di hari kelahiran putrinya, Walter tak bisa menemani. Di pagi harinya, tepatnya saat Jesse baru saja bangun, ia terkejut melihat keadaan dapurnya telah porak-poranda. Saat itu Jesse merasa jika semua mat yang ia simpan di bawah wastafel kini telah hilang. Tentu saja Jesse langsung menelpon Walter dan mengabarkan semua yang terjadi. Jesse ini tampaknya nggak ingat sama sekali jika kemarin Walter lah yang mengambil semua barangnya untuk dijual ke kartel. Padahal kita semua tahu kalau Jesse jugalah orang yang memberitahukan lokasi penyimpanan matnya kepada Walter. Dengan kebodohan Jesse ini, Walter tentu langsung mengabaikan teleponnya. Dan di hari berikutnya saat Jesse sadar kalau yang mengambil matnya adalah Walter, ia langsung menghampiri Walter di tempatnya mengajar. Di sana Jesse sangat kesal karena kemarin Walter mengabaikannya dan membiarkan ia khawatir selama seharian. Hal ini seolah-olah Jesse lah yang telah menghilangkan matnya. Walter tentu saja balik memarahi Jesse karena kebiasaannya menggunakan narkotika membuat Walter harus turun tangan sendiri untuk melakukan transaksi besar, di mana hal ini membuatnya harus melewatkan proses kelahiran putrinya. Jesse kemudian meminta uang bagiannya sebesar $480.000. Namun saat itu Walter tak ingin memberikannya sebelum Jesse melakukan rehabilitasi, karena Walter khawatir dengan uang sebanyak itu akan Jesse habiskan untuk membeli heroin. Merasa haknya telah diambil, Jesse tentu sangat tak terima. Kita semua tahu kalau operasi Walter memakan biaya besar dan juga berlangsung beberapa minggu lagi. Sebagai putra pertama, Walter Junior ingin membantu ayahnya dengan membuat situs donasi. Bukannya senang, Walter ini malah tampak kurang setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Tentu Walter tak langsung mengungkapkan ketidaksetujuannya itu di depan putranya, karena Walter tak ingin melukai hati Walter Junior yang telah susah payah membuat website ini. Di hadapan Saul, Walter baru mengungkapkan keresahannya ini, di mana ia punya banyak uang, namun sayangnya ia tak bisa menggunakan meski cuma sepeser pun. Terlebih dengan situs donasi ini sangat melukai hati Walter. Seperti biasa, Saul mulai memberinya saran, di mana ia punya relasi seorang hacker yang mampu membajak komputer di seluruh dunia dan mengubahnya menjadi anonim yang melakukan donasi. Katakanlah Walter memberinya uang $30.000, maka sang hacker akan membuat uang itu masuk ke rekening sumbangan dari banyak orang yang berbeda-beda. Dengan itu maka uang akan masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Scene berpindah di mana Jesse yang tengah menggunakan heroin mulai curhat kepada Jen kalau ia tengah kesal kepada partnernya karena tak memberikan jatah uangnya sebesar $480.000. Jen yang mendengar jumlah uang sebesar itu tentu sangat terkejut. Hari ini adalah jadwal pertemuan panti rehabilitasi yang akan dilakukan oleh Jen. Ayah Jen yang sengaja berada di sana lebih awal ternyata tak melihat Jen berada di sini, di mana Jen saat itu baru saja bangun setelah mendapatkan telepon dari ayahnya. Jen tentu langsung bergegas untuk ke panti rehabilitasi. Naasnya saat ia keluar, ayahnya sudah berada di halaman rumahnya. Ayah Jen yang melihat kalau Jen keluar dari kamar Jesse langsung mendobrak masuk ke dalam, di mana di sana ia melihat banyak alat suntik yang mengindikasikan kalau ternyata Jen kembali menggunakan narkotika. Pergulatan antara Jesse dan ayah Jen pun tak bisa dielatkan. Ayah Jen bahkan sempat akan melaporkan Jesse kepada pihak kepolisian. Namun hal itu bisa dicegah saat Jen berjanji akan melakukan rehabilitasi secara eksklusif di rumah sakit mulai besok pagi. Saat itulah emosi ayah Jen mulai mereda dan ia pun segera keluar ruangan. Mendengar keputusan itu, tentu Jesse ingin menanyakan apakah ia serius akan melakukan rehabilitasi, yang artinya selama beberapa waktu ke depan ia tak akan bisa bertemu dengan Jen lagi. Jen bilang kalau ia juga belum tahu apakah ia akan benar-benar melakukannya. Yang pasti jika kita punya banyak uang, kita bisa tetap tinggal bersama dengan bebas. Saat itulah mereka mulai melancarkan aksi. Dengan bantuan Jen, mereka meminta semua uang Jesse yang dibawa oleh Walter, di mana jika Walter tak memberinya pada hari ini, Jen akan membocorkan identitas Walter kepada semua orang. Mendapatkan ancaman seperti itu, tentu Walter tak punya pilihan lain selain memberikan apa yang mereka minta. Hingga saat di malam harinya, Walter memberikan segebak uang yang ia taruh ke dalam tas kepada Jesse. Dari raut mukanya sangat tampak kalau Walter sangat geram dengan Jesse karena telah melibatkan orang lain. Setelah mendapatkan uang sebanyak itu, mereka berdua merencanakan untuk keluar dari Amerika dan menetap di negara New Zealand. Namun sebelum itu, mereka berjanji untuk merehab diri mereka masing-masing karena khawatir semua uang ini akan habis untuk membeli narkotika.
Dan hari inilah hari terakhir mereka akan menggunakan narkotika untuk yang terakhir kalinya. Sementara kali ini Walter mencoba menenangkan dirinya dengan berada di suatu bar, di mana di sana ternyata juga ada ayah Jen. Sama-sama dipusingkan dengan masalah keluarga, mereka berdua akhirnya mulai mengobrol satu sama lain. Ayah Jen mulai menceritakan kalau ia punya putri yang sangat susah diatur. Meski begitu, ia tetap mencintai anaknya. Sementara Walter juga menceritakan kalau ia punya keponakan yang kini sudah menginjak usia dewasa, di mana dalam hal ini, yang Walter maksud tak lain adalah Jesse. Memang Walter tak merawat dan tak bisa mengerti kehidupan apa yang telah keponakannya pilih. Namun sebagai orang tua yang sayang kepada keponakannya, tetap saja masih ada rasa kecewa di hati Walter. Kekecewaan yang Walter maksud adalah perihal sebenarnya ia tahu apa yang terbaik untuk keponakannya, namun keponakannya tetap saja tak mendengarkannya. Sesama orang tua, Walter tentu meminta saran kepada ayah Jen yang duduk di sana, di mana ayah Jen mengatakan seburuk-buruknya keponakanmu, ia masih tetap menjadi bagian dari keluarga. Saat itulah Walter memutuskan untuk kembali ke rumah Jesse. Namun saat di sana, Walter mendapati Jesse telah teler di ranjang kamarnya. Saat hendak membangunkan, Walter melihat Jen yang mulai tersedak dan muntah-muntah karena overdosis. Hingga akhirnya Jen meninggal dunia.